Hai, jangan lupa di-subscribe ya, dinyalakan loncengnya dan di-like. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ibadah maliyah. Manusia tidak akan pernah lepas dari harta, karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Setiap hari manusia bekerja keras untuk mendapatkan harta agar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder, dan juga tersier. Selain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, dengan harta kita bisa beribadah kepada Allah. Harta menjadi alat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ibadah dengan harta inilah yang disebut dengan ibadah maliyah. Ibadah maliyah terdiri dari 3 istilah, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Karena perbedaan 3 istilah ini, maka konsep, hukum, dan juga cara mengerjakannya juga berbeda. Dalam ibadah maliyah ini hanya ada 2 hukum, yaitu wajib dan sunnah. Menurut para ulama, wajib adalah Bismillahirrahmanirrahim, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Artinya, sesuatu yang digejar jika mengerjakan dan disanksi jika meninggalkan. Sedangkan sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diganjar jika mengerjakannya dan tidak disanksi jika meninggalkannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya dari kelompok 5 dan saya akan membahas tugas kelompok presentasi saya dari pembelajaran PKLH yang merupakan singkatan dari Pendidikan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup. Bab ketiga, materi tentang pembangunan berkelanjutan dan pencemaran lingkungan. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan dinamika perkembangan kehidupan manusia menunjukkan bahwa semakin modern tingkat kehidupan manusia, semakin besar kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan. Di samping itu, perkembangan kehidupan tersebut juga menyebabkan makin menipisnya sumber daya alam yang ada di bumi ini. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen fisik atau abiotik, komponen biotis, dan komponen kultur. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Dapat diartikan pula perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Pencemaran lingkungan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pencemaran udara. Pencemaran yang terjadi di udara atau atmosfer disebut sebagai pencemaran udara. Pada waktu planet bumi terbentuk pertama kali, komposisi temperatur dan kemampuan untuk membersihkan diri oleh atmosfer bumi berjalan dengan wajar. Tetapi selama 2 abad belakangan ini, terutama sejak dekade revolusi industri, komposisi atmosfer menjadi berubah sangat nyata akibat aktivitas manusia. Aktivitas tersebut berupa proses pembakaran minyak, penggundulan hutan, kebakaran hutan, dan aktivitas industri dan pertanian. Lalu yang kedua, pencemaran air. Terjadinya pencemaran air sebagaimana pencemaran udara dapat secara alamiah maupun akibat aktivitas manusia. Penyebab alamiah ini cenderung lebih segera teratasi dilihat dari sudut pandang pencemaran karena secara alamiah akan terjadi naturalisasi kondisi alam tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan apabila terjadi pencemaran air akibat aktivitas manusia. Sangat tergantung pada kearifan manusia untuk mencegah dan menanggulanginya. Dan yang terakhir, pencemaran tanah. Sebagaimana halnya dengan pencemaran udara dan air, pencemaran tanah didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya bahan pencemar atau polutan ke badan sehingga terjadi perubahan peruntukannya. Polutan air pada dasarnya identik dengan polutan tanah. Berkurangnya bahkan hilangnya kegemburan,
Kesuburan dan unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman banyak diakibatkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dan berbagai ragam eksploitasi terhadap tanah, khususnya tanah permukaan. Pengendalian pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pencegahan. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah upaya untuk mempertahankan kondisi lingkungan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada penanggulangan. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah upaya untuk menghentikan meluasnya dan meningkatnya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Lalu yang ketiga, pemulihan. Sedangkan pemulihan kondisi lingkungan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkat yang tidak rusak dan ramah lingkungan. Semuanya bertujuan agar lingkungan mempunyai peran dan fungsi. Berikut adalah 12 prinsip kimia hijau atau bisa disebut green chemistry. Untuk rangkuman dan juga sebagai penutup dari materi presentasi saya kali ini, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan demi keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 3 unsur pokok dalam pengendalian lingkungan agar sesuai dengan peruntukannya baik dari aspek pencemaran maupun kerusakan lingkungan. 3 unsur pengendalian tersebut adalah pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.